Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yun Fadila, NIM 18-2905057, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni, SE MAK. Kemudian tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata perkuliahan Manajemen Keuangan Syariah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait penilaian piutang wesel. Apa-apa sajakah itu? Berikut kita simak videonya. Piutang wesel. Piutang berarti uang yang dipinjamkan, sedangkan wesel merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa yang akan datang. Jadi, pengertian dari piutang wesel yaitu surat berharga yang berisi perintah dan ditulis oleh orang yang mempunyai tagihan, kemudian dialamatkan kepada orang yang mempunyai utang agar meminta jumlah uang yang tertulis dalam surat tersebut dapat dibayar pada tanggal yang ditetapkan. Kemudian, adapun istilah dari wesel bayar, yaitu janji tertulis yang dibuat oleh perusahaan untuk membayar kreditor sejumlah tertentu dan bunga pada tingkat yang telah disepakati. Kemudian, adapun wesel tagih gagal bayar, yaitu wesel tagih yang gagal dibayar oleh pembuatnya pada tanggal jatuh tempo. Kemudian, adapun pengertian dari diskonto, yaitu bunga yang dikurangi dari nilai jatuh tempo wesel tagih. Nah, kemudian adapun syarat-syarat wesel, yaitu ada 8. Yang pertama, di dalam surat wesel harus terdapat tulisan surat wesel. Yang kedua, surat wesel adalah perintah tak bersyarat untuk membayar uang sejumlah tertentu. Kemudian yang ketiga, disebutkan nama orang yang harus membayar. Yang keempat, ditentukan hari jatuh atau hari pembayaran. Dan yang kelima, disebutkan tempat pembayarannya. Yang keenam, disebutkan nama orang yang ditunjuk. Yang ketujuh, dicantumkan tanggal dan tempat penarikan atau pembuatan surat wesel. Dan yang kedelapan, yakni dibubuhi tanda tangan orang yang menarik wesel. Kemudian, apabila tidak terpenuhi dari syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, yang pertama, apabila tidak ditentukan hari bayarnya, maka wesel tersebut dianggap harus dibayar di hari ditunjukkannya wesel unjuk. Kemudian yang kedua, apabila tidak ditentukan tempat pembayarannya yang ditulis di samping nama tertarik, maka dianggap sebagai tempat pembayaran dari tempat di mana tertarik berdomisili. Yang ketiga, apabila tidak disebutkan tempat wesel itu ditarik, maka tempat yang disebutkan tersebut di samping penarik dianggap sebagai tempat tertariknya wesel tersebut. Piutang wesel biasanya timbul karena terjadinya transaksi penjualan secara kredit, pemberian pinjaman uang, perubahan piutang dagang menjadi piutang wesel. Kemudian, piutang wesel tidak berbunga atau non-interest bearing, yaitu piutang wesel yang mempunyai nilai jatuh tempo sebesar nilai nominal. Kemudian, piutang wesel berbunga atau interest bearing, yaitu piutang wesel yang nilai jatuh temponya sebesar nominal ditambah dengan bunga. Kemudian selanjutnya yaitu pendiskontoan wesel. Mendiskontokan wesel adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Kemudian, bank akan memberikan pinjaman tetapi dikurangi dengan bunga yang diperhitungkan selama jangka waktu diskonto. Kemudian selanjutnya syarat pendiskontoan wesel. Nah,
Salah satu syarat pendiskontoan wesel yaitu jika pembuat wesel tidak melunasi weselnya pada tanggal jatuh tempo, maka pihak yang mendiskontokan bertanggung jawab untuk melunasi wesel tersebut. Nah, secara sederhana beginilah alur penyebabnya. Di sini ada pembeli A dan juga penjual B dan Bank C. Nah, di sini kesepakatan menerbitkan piutang wesel dibuat antara si pembeli A, penjual B, dan pembeli menyerahkan piutang wesel pada penjual. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dana, penjual B ini mendiskontokan piutang wesel ke Bank C. Dan pada saat piutang wesel jatuh tempo, maka Bank C melakukan penagihan kepada pembuat wesel, yaitu pembeli A ini. Jadi beginilah proses alur dari penyebab terjadinya piutang wesel. Nah, di sini kita lihat dari gambar penyebab terjadinya piutang wesel yang gagal bayar, itu digambarkan seperti ini. Ada penjual B, ada pembeli A, dan ada juga Bank C. Nah, di sini terjadi kesepakatan penerbitan piutang wesel, yakni antara pembeli A, penjual B. Pembeli A menyerahkan wesel pada penjual B. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan dana, penjual B mendiskontokan piutang wesel ke Bank C. Kemudian ketika piutang wesel jatuh tempo, maka Bank C melakukan penagihan kepada pembuat wesel, yaitu pembeli A. Kemudian pihak pembeli A tidak membayar, maka Bank C melakukan penagihan kepada penjual B. Nah, jadi pihak penjual B ini melakukan penagihan ke bank pembeli A sebesar uang yang dibayarkannya ke bank. Kemudian adapun perhitungan dan pencatatan piutang wesel, yaitu memudahkan dalam perhitungan bunga dan diskonto. Misalkan 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari. Nah, kemudian bunga diskonto dihitung berdasarkan jumlah hari sesungguhnya sejak wesel diterima atau didiskontokan sampai tanggal jatuh tempo dihitung. Contohnya seperti begini. Wesel dengan nominal Rp300.000, jangka waktunya 2 bulan dan tertanggal pada 1 Maret 2015, maka didiskontokan pada tanggal 26 Maret dengan diskonto 10%. Nah, apabila wesel tersebut jangka waktunya 60 hari, maka wesel tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2015. Kemudian selanjutnya adapun rumus dari bunga atau diskonto, yaitu bunga atau diskonto sama dengan nilai jatuh tempo dikali tarif diskonto dikali periode diskonto. Kesimpulan dari materi ini yaitu dalam aktivitas usaha dan bisnis seringkali terjadi penggunaan wesel tagih dan wesel bayar tidak bisa dihindarkan. Kemudian, pengabaian pengelolaan yang baik terhadap dua hal tersebut bisa mengakibatkan kerugian dalam berbisnis. Nah, jadi oleh karena itu, perusahaan harus melakukan manajemen pengelolaan yang baik agar terhindarkan dari kerugian dan tidak mengganggu operasional perusahaan. Nah, itulah penjelasan materi dari saya mengenai penilaian piutang wesel. Jadi saya Yun Fadila mohon undur diri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Thanks for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.